Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setiap kita masih hidup di dalam darah dan daging. Wow, ya, kita sadar sekalipun status kita adalah anak Tuhan, tapi darah dan daging masih melekat dalam hidup kita. Makanya, saudara, karena kita masih hidup dalam darah dan daging, kita masih punya keinginan, kita masih punya kemauan, wow, dan lain segala lainnya, saudara. Nah, hal-hal inilah yang kita harus bisa jaga dari hal-hal tersebut. Sebab kalau kita nggak bisa jaga dari keinginan, kemauan, dan lain sebagainya yang dasarnya darah dan daging, tidak memandang status saudara yang adalah anak Tuhan kah, hamba Tuhan kah, pelayan Tuhan kah, atau apapun itu juga, saudara dan saya bisa berpotensi jatuh. Wah, haleluya. Oleh sebab itu, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Makanya firman Tuhan banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan, menasehati kita untuk kita bisa selalu menjaga hidup kita. Ya, contoh Amsal 21 ayat 23 itu berbicara siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Ya, ya, kata memelihara di sini kita harus ada penguasaan diri, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan dalam Titus pasal yang kedua ayat yang keenam, di situ juga berkata demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Wow, saudara, ya, waktu kita baca dan merenungkan ini, ada beberapa kita yang sudah usia lanjut bilang, "Pak, itu buat anak-anak muda tuh ayatnya." Yes, memang secara hurufiah menunjukkan kata ini untuk anak muda. Tapi tahukah saudara, muda di sini sebetulnya berbicara bukan hanya mengklasifikasikan untuk anak muda saja, tapi saya merenungkan ini, saya lebih setuju kalau saudara untuk kita belajar menguasai diri dimulai dari usia semuda mungkin. Haleluya, ya. Sebab kejatuhan tidak memandang usia, ya, baik yang muda maupun yang tua bisa jatuh. Tapi secepat mungkin, ya, sesegera mungkin dalam usia kita mengenal Tuhan, dalam kita masih muda dan kita menghidupi firman Tuhan untuk belajar menguasai diri, itu akan menjadi pondasi, menjadi pilar yang kuat untuk kita semakin kuat dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, ya. Sebab penguasaan diri atau self control itu adalah berbicara kemampuan seseorang mengendalikan dirinya sendiri, di mana kontrol perilakunya dipegang oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Seperti contoh, ya, orang tua kah, guru kah, atau pimpinannya, bukan, ya, tapi itu tergantung dari diri sendiri, ya. Makanya penguasaan diri seringkali dimaknai dengan kesabaran atau menahan amarah atau emosi. Nah, secara umum, saudara terkasih dalam Tuhan, penguasaan diri juga sering diartikan sebagai kemampuan mengatur diri sendiri baik secara fisik, psikologis, cara berpikir, dan perilaku yang membawa kita ke arah positif. Wow, keren saudara ya. Nah, apa yang Alkitab sendiri katakan? Dalam kamus Alkitab sendiri penguasaan diri itu bisa diartikan sebagai sebuah tindakan mengekang diri, menghindari diri dari keinginan-keinginan duniawi. Contohnya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya. Ini kita harus hindari, ya, dengan kita menguasai diri kita. Nah, ketika kita hidup, ya, mengikuti keinginan-keinginan daging, kalau kita nggak hindari, maka hidup kita akan dikuasai dosa.
yang dapat menghasilkan maut. Itu ada dasar firman Tuhannya. Makanya kembali dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-6, Rasul Paulus menasehatkan, ya sesegera mungkin, ya mulai dari muda, semudah mungkin. Ayo kita belajar dan menghidupi untuk kita menguasai diri kita semua. Ya, dalam hal apa? Firman Tuhan katakan segala hal. Walaupun segala hal, tapi saudara ada beberapa hal yang saudara harus waspadai dan menjadi catatan penting. Ya, apa itu? Yang pertama yang harus kita kuasai yaitu pikiran, ya. Pikiran kita harus kita kuasai, ya. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 10 ayat 5b, sampai dia bilang begini, kami menahan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, pikiran yang kita terus isi firman Tuhan, maka segala perbuatan dan tindakan kita akan lebih terarah dan terkontrol daripada pikiran kita yang tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, kendalikan pikiranmu dengan saudara mengisi selalu pikiranmu dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, dan tentunya itu hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, apa yang harus kita kuasai? Lidah dan ucapan kita. Tadi saya sudah baca ayat di atas, Amsal 20 ayat 23 dikatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Seberapa banyak kita melihat bahwa banyak terjadi keributan, banyak terjadi kesalahpahaman hanya karena ada satu atau dua orang yang tidak bisa menguasai lidah bibirnya. So, hari ini orang yang menguasai diri itu bicara juga bisa menguasai lidah bibirnya. Jangan ngomong dulu baru mikir, tapi pikirkan dulu apa yang saudara ingin sampaikan. Baru dengan hikmat Tuhan, kalau memang itu tepat, ya tepat ini bicara situasinya, kondisinya, waktunya, orangnya juga yang ditujukan tepat, saudara boleh sampaikan. Itu pun harus dengan cara yang wise, dengan cara yang bijaksana, cara yang benar, saudara. Sehingga apa maksud yang kita ingin sampaikan itu bukan malah menimbulkan keributan atau perpecahan, tapi menimbulkan kedamaian. Ingat baik-baik, kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Seharusnya di mana kita berada, kita mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera, bukan perpecahan atau keributan. Haleluya. Ya, jadi ya biarlah kita bisa menguasai lidah bibir kita. Yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan, apalagi saudara yang perlu kita kuasai adalah mata. Haleluya. Ya, Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, dimulai dari mata. Saudara nggak bisa jaga mata. Mata saudara menerima hal-hal yang negatif, maka hidup saudara juga akan negatif. Tapi waktu saudara menangkap, menerima, melihat yang baik, saudara percayalah bahwa agenda kerajaan Allah akan terjadi dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, ayo kita jaga mata kita. 3 hal ini saudara pegang, maka Amsal 25 ayat 28 akan terjadi waktu saudara bisa menguasai diri. Yang berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tapi saudara yang bisa menguasai diri, tembok itu akan berdiri kuat, akan berdiri kokoh, bahkan saudara akan mengalami kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap kami punya kekurangan, tapi kami tidak mau bersembunyi di balik kekurangan. Salah satunya kami minta kemurahan Tuhan, tolong kami memiliki self control, penguasaan diri yang baik. Kami bisa menguasai khususnya area-area yang bisa menimbulkan kejatuhan, yaitu pikiran kami, lidah bibir kami, mata kami. Tolong kami jagai Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.